فأرضاه فأحمده سبحانه وتعالى وأشكره والشكر يوجب المزيد بمثله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه بالشفاعة. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat yang barusan saya bacakan terdapat pada surat Al-Imran surat ketiga ayat 16 dan ayat ke-17. Ayat ini menggambarkan tentang perilaku keseharian orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dalam hidupnya, orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan yang abadi duniawi dan ukhrawi dalam hidup dan kehidupan, orang yang akan mendapatkan posisi yang terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus juga dalam pandangan manusia. Karena setiap orang yang mendapatkan posisi yang terhormat kemudian dalam pandangan Allah dipastikan dalam hati setiap orang dia pun juga akan ikut dimuliakan. Ada beberapa hal yang terdapat pada kedua ayat ini, dan ini harusnya menjadi langkah kita, menjadi pakaian keseharian kita, menjadi atribut kita bahwa kita adalah seorang muslim mukmin yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita, apapun posisi, jabatan dan kedudukan kita. Ternyata kalau kita lihat ayat ini, bahwa yang menentukan kebahagiaan seseorang itu adalah perilaku. Ilmu pengetahuan benar akan ikut berperan, harta juga benar akan ikut berperan, jabatan kedudukan benar juga akan ikut berperan. Tetapi yang paling berperan dan menentukan apakah seorang itu sukses atau tidak adalah perilaku keseharian. Bahkan sebuah riset mengatakan bahwa ternyata yang menghantarkan kesuksesan pada seseorang pada posisi dan jabatannya 80% itu ditentukan oleh perilakunya keseharian, oleh sikap, bagaimana komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan dirinya dan juga berkomunikasi dengan sesamanya. Yang pertama pada ayat ke-16 Allah menggambarkan bahwa ciri orang yang akan sukses adalah mereka orang yang selalu berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kita menganggap doa sebagai bagian penunjang saja. Ternyata dalam pandangan Islam, doa itu merupakan puncak dari ibadah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ad-du'a huwa ukhul ibadah. Doa dan permohonan itu menggambarkan puncak dari ibadah. Tidak sembarang orang yang bisa berdoa dan memohon kepada Allah. Tidak semua orang bisa berlama-lama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang tertentu. Pantaslah di sini kita bisa memahami kenapa salah satu indikator dari anak-anak yang soleh itu yang menjadi sesuatu yang sangat berharga, yang kalau kita meninggal dunia maka salah satu dari indikator yang akan terus memberikan pahala kepada kita. Nabi mengatakan wa waladin solehin yada'ullah, anak soleh yang mendoakan. Ternyata indikatornya bisa mendoakan. Berarti mendoakan itu dan berdoa bukan sebuah perbuatan penunjang. Dia merupakan sebuah perbuatan yang pokok, yang menentukan, yang bersifat fundamental dalam menentukan kebahagiaan seseorang. Karena doa menghantarkan seseorang pada etos kerja, dia akan menjadi orang yang produktif. Karena doa itu kan menghantarkan seseorang apa yang harus dia lakukan sesungguhnya, apa yang harus dia kerjakan pada kehidupan kesehariannya. Doa dengan ikhtiar, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Doa juga akan menghantarkan seorang kepada kerendahan hati. Karena hanya orang yang rendah hatilah yang jauh dari kesombongan, yang jauh dari arogansi, yang hanya dia bisa menundukkan hati
kemudian juga menundukkan kepalanya, menengadahkan kedua tangannya, berharap dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dikatakan yang pertama adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Doa yang kelihatannya sangat berkaitan dengan idealisme, doa yang prospektif yang jauh ke depan, doa yang menggambarkan bahwa dia bukan orang materialis, bahwa dia bukan orang yang pragmatis, yang sekedar ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang kedua adalah orang yang akan sukses, orang yang punya perilaku sabar, ulet tahan uji di dalam melakukan kebaikan ataupun dalam meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran, keuletan merupakan ciri orang yang beriman dan ciri orang yang sukses. Karena Allah sudah menggambarkan dalam berbagai macam ayat, kemudian dibuktikan secara empirik dalam sejarah kehidupan para nabi, bahwa hanya orang-orang sabarlah yang akan mendapatkan kemenangan. Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Kemenangan sebuah perjuangan bukan ditentukan oleh kuantitas, bukan ditentukan oleh jumlah, tetapi ditentukan oleh orang yang ulet, yang tahan uji, yang tidak pernah patah semangatnya dalam melakukan kebaikan-kebaikan, yang tidak pernah frustasi dalam hidupnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Siapa mereka yang termasuk fi'ah qalilah itu? Wallahu ma'as sabirin. Itulah orang-orang yang sabar. Dalam kehidupan seorang mukmin, bahwa setiap perbuatan baik harus dicapai dengan penuh semangat, meskipun berhadapan dengan tantangan. Karena kita menyadari, ketika kita punya ide kebaikan, ketika kita akan melakukan kebaikan, banyak sekali tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Itulah dia sebuah sunnatullah untuk menguji apakah kita orang yang sabar ataukah tidak. Apakah kita adalah orang yang ulet ataukah tidak. Ketika kita berusaha meninggalkan perbuatan yang dilarang, demikian pula akan banyak berhadapan dengan tantangan-tantangan. Sadarilah bahwa hanya orang-orang yang sabarlah yang mampu mengatasi itu semuanya. Dan Allah sangat senang dengan orang-orang yang sabar, yang tawakal, yang ulet, yang tahan uji, yang tidak pernah mengenal frustrasi dan putus asa di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, as-sabirina was-shadiqin. Orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Ternyata kejujuran adalah pangkal dan modal kesuksesan. Paradigma berpikir yang sekarang berkembang, yang sifatnya pragmatisme, menggambarkan bahwa kalau jujur kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Orang jujur biasanya akan terbelakang, orang jujur pasti akan hancur, orang jujur tidak akan mendapatkan bagian apapun juga. Ini sebuah paradigma berpikir materialis yang harus dihilangkan dalam kamus kehidupan seorang muslim. Kita harus menanamkan pada diri kita, kita harus menanamkan pada anak-anak generasi mendatang bahwa kejujuran akan menghantarkan pada kesuksesan, amanah akan menghantarkan seorang pada kekayaan. Nabi sudah menjanjikan dalam sebuah hadis bahwa al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Amanah itu akan menarik kekayaan, jujur itu akan menarik kekayaan. Sebaliknya khianat itu akan menyebabkan kefakiran dalam hidupnya. Kita sudah melihat dari kehidupan sekarang betapa orang yang kelihatannya kaya, betapa orang yang banyak hartanya, tinggi jabatannya, tetapi didapat dengan cara khianat hanya sebentar, hanya seolah-olah saja, sementara saja. Kemudian dia dijatuhkan vonisnya dengan luar biasa, disita hartanya. Ini harus menjadi pelajaran buat kita, bahwa sebenarnya kejujuranlah yang menentukan kekayaan, bukan khianat, bukan korup, bukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Al-amanatu tajlibur rizqa wal khiyanatu tajlibul faqra. Bahkan dalam kaitan dengan keimanan, Rasulullah SAW menyatakan, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Tidak ada iman buat mereka yang tidak amanah dalam hidupnya, dan tidak ada agama buat mereka yang tidak pernah berusaha menepati janjinya. Oleh karena itu para pakar di bidang ekonomi mengatakan bahwa amanah itu the soul of religion. Dia merupakan nyawa dari agama. Agama sama dengan tidak bernyawa, tidak akan bergerak, tidak akan berkembang kalau umat tidak